Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita kembali bertemu di dalam firman Tuhan. Topik yang saya bagikan pada hari ini adalah mengubah selera atau mengubah cita rasa. Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti punya selera tersendiri, punya cita rasa sendiri, punya kesukaan sendiri, punya hobi sendiri. Mulai dari jenis makanan, pakaian, rumah, kendaraan, bahkan pasangan hidup, kita punya selera masing-masing. Ada orang yang punya kesukaan mobil-mobil mewah atau mobil-mobil mahal, ya mengkoleksi berbagai macam merek mobil gitu. Ada yang kuno, ada yang terbaru. Ada juga orang yang tidak tertarik dengan mobil mewah sekalipun punya banyak uang. Ia memilih mobil biasa dan uangnya dipakai untuk jalan-jalan rekreasi ke tempat-tempat yang bagus, yang indah, ya, yang jauh gitu, atau yang mempunyai tantangan-tantangan yang tersendiri seperti naik gunung dan sebagainya. Ada yang senangnya berolahraga, bahkan olahraga yang menentang maut, naik panjat tebing ya, gitu. Ada orang yang senangnya memancing ya selama berjam-jam, sementara ada yang lainnya senang dengan buku ya, membaca buku. Ya apapun buku, novel kayak atau apa ya gitu. Ada wanita-wanita yang sukanya merias wajahnya dengan make up yang kelas tinggi yang mahal dan menata rambut di salon-salon yang mahal dan pakaian feminin yang mewah dan mahal. Sampai ada yang kesukaannya mempermak wajahnya dengan operasi plastik. Jadi nggak puas dengan bentuk wajah yang diberikan oleh Tuhan, lalu diubah sedemikian rupa dengan harapan bisa makin cantik. Walaupun kenyataannya ada banyak yang gagal dalam operasi plastik itu, bukannya makin cantik tapi malah menjadi seperti monster mukanya ya. Ada wanita yang tidak terlalu peduli dengan penampilannya, tetapi ya cenderung tomboy, jadi pakaiannya sedikit kelaki-lakian atau gaya rambutnya gitu ya, tidak peduli dengan kefemininan. Ada anak muda yang senang dugem ya, dunia gemerlap, pesta pora. Ada yang kutu buku, yang senang belajar ya, belajar sains, belajar ilmu pengetahuan daripada membuang-buang waktu untuk hura-hura. Nah, kebanyakan selera kita itu dipengaruhi oleh lingkungan kita ya, lingkungan keluarga, lingkungan budaya masyarakat, lingkungan pergaulan atau pertemanan sehari-hari itu membentuk kesukaan atau selera kita, karena itulah yang membentuk pola berpikir ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya menerjemahkan selera itu demikian. Selera adalah buah pikiran kita yang menunjukkan minat kepada sesuatu, dan yang diminati itu dianggap sebagai sesuatu yang dapat membahagiakan atau memuaskan atau membanggakan diri sendiri. Topik kali ini adalah mengubah selera, dan ini sangat berhubungan dengan perubahan pola berpikir atau perubahan mindset. Dan kemampuan untuk mengubah pola berpikir atau mindset tersebut itu sangat bergantung kepada tingkat kemerdekaan pikiran yang bersangkutan. Jadi saudara itu pikirannya merdeka, artinya mudah melepaskan, mudah mengambil sesuatu yang baru, yang bagus, yang lebih baik gitu ya. Atau saudara sulit sekali melepaskan konsep-konsep lama yang mengkungkung saudara. Nah, itu tergantung kepada kemampuan saudara memerdekakan diri, ya, memerdekakan pikiran. Maka saya mengajak Anda mengulas kembali Efesus 6 ayat yang ke-11-12. Pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat berdiri melawan tipu daya iblis. Bapak Ibu Saudara, perhatikan kata tipu daya iblis. Mungkin kita berpikir bahwa setan itu seperti kayak film-film horor ya, yang suka menggigit orang, suka mencelakai orang, membunuh orang dengan sadis begitu. Ya, nah saudara, itu mah setan CPT ya, itu mah setan kelas teri, kelas rendahan gitu. Tetapi apa yang saya pelajari, ketika roh jahat yang tingkat tinggi itu menyerang manusia, dia tidak menyerang dalam secara fisik, tetapi dalam pikiran kita. Ya, pikiran kita dimasukkan dengan pikiran yang berasal dari neraka. Kenapa? Karena sebetulnya target iblis adalah membawa saudara dan saya itu ke neraka. Oleh sebab itu cukup dengan cara membuat kita itu meleset dari sasarannya Allah. Nah, kemelesetan itu dimulai dari pikiran. Ya, pikiran kita ini diselewengkan seperti iblis itu sendiri, pikirannya menyeleweng dan memberontak kepada Allah di dalam Yesaya 14 dan Yeskiel 28. 12. Sebab perjuangan kita bukan melawan daging dan darah, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, kekuatan-kekuatan dunia kegelapan ini, dan melawan kekuatan roh dari si jahat yang ada di langit.
frase bukan melawan daging dan darah artinya itu bukan melawan manusia. Lawan kita itu bukan orang lain, bukan suami, bukan istri, bukan anak, bukan orang tua, bukan teman, bukan saingan bisnis sekalipun, bukan saingan karier ya, tetapi kuasa kerajaan kegelapan yang dipimpin oleh iblis itu sendiri, yang berusaha untuk menyelewengkan pikiran kita supaya tidak memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Sedangkan arti langit bukan atmosfer yang ada awan-awan di atas kita, tetapi itu dunia spiritual yang dikuasai oleh iblis. Jadi dunia ini ada dua, yaitu dunia fisik yang kita bisa rasakan, kita bisa lihat, kita bisa rasakan dengan panca indera kita, itu dunia fisik. Tetapi ada dunia metafisik, dunia spiritual, di mana di situ para roh berada, dan termasuk adalah roh jahat, ya, roh yang dikendalikan oleh iblis. Dan dunia ini adalah, saya katakan dunia paralel ini, itu mempengaruhi dunia fisik. Jika kita meneliti Alkitab, kita menemukan orang-orang yang baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru yang awalnya mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, lalu dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, tetapi pada akhirnya mereka jatuh di dalam lembah yang hina. Bahkan ada yang sampai matinya pun tidak sempat bertobat. Saudara, mungkin saudara pernah membaca Saul, ya, raja pertama Israel. Mungkin saudara pernah membaca Simpson atau si Hercules dari Israel yang jatuh di dalam hawa nafsu seksual murahan. Saudara pernah membaca Daud yang harus jatuh di dalam perzinahan dengan Batseba dan bahkan pembunuhan berencana atas Uria, suami Batseba. Saudara membaca Salomo, raja yang terkenal, yang terkaya, yang terbesar di dalam sejarah Israel, jatuh akhirnya di dalam penyembahan berhala karena terlalu mencintai dan toleransi dengan istri-istri yang menyembah berhala. Dalam Perjanjian Baru ada dua tokoh yang sangat dikenal dan pernah jatuh, yaitu adalah satu Petrus yang saudara lihat di dalam Matius pasal 16 itu. Awalnya dia menyanjung Tuhan sebagai Mesias, mengakui Yesus sebagai Mesias, tetapi pada waktu berikutnya hanya selang beberapa detik saja dia menyangkali tujuan Yesus datang ke dunia ini dengan menghambat supaya Yesus jangan sampai pergi ke Yerusalem dan dibunuh di sana. Ya, sampai akhirnya Tuhan Yesus berkata, "Enyalah kamu iblis." Ya, kenapa? Karena pikiran Petrus pada waktu itu diselewengkan oleh si jahat supaya menahan misi Tuhan. Ya, saudara, Petrus adalah seorang yang pemberani dan temperamental. Tetapi ketika guru dan tuannya itu menyerah, rela disiksa, ia menjadi ciut hatinya, ya, ciut nyalinya, dan dia berkhianat dengan menyangkali bahwa dia adalah murid Tuhan. Ya. Nah, dunia saat ini itu mengenal Petrus sebagai si penakut yang mencari aman sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, berapa banyak orang Kristen sebetulnya punya mentalitas seperti Petrus yang mencari aman sendiri, ya, mencari hidupnya untuk kesenangannya sendiri. Ya, takut kepada kesusahan, takut kepada penderitaan, takut ditolak, dan sebagainya. Mengapa Petrus mudah goncang? Karena keputusannya mengikut Yesus itu bukan didasarkan kepada pengenalan akan Allah secara tepat, secara benar, secara presisi. Ya, ia lebih tepat sebagai orang yang mencari keberuntungan duniawi dengan harapan Yesus menjadi raja secara fisik di Israel, sehingga dia bisa nebeng hidup, nebeng nyaman, nebeng kekayaan, nebeng kehormatan bersama dengan Yesus. Kalau Yesus jadi raja seperti kaisar-kaisar Roma, kan dia bisa menjadi punggawanya atau wakilnya atau menterinya atau panglimanya, begitu kan. 3,5 tahun Petrus mengikuti Tuhan dalam susah dan senang saat nomaden, ya, dengan Tuhan dari kota ke kota, dari desa ke desa, dari padang gurun ke padang gurun lainnya. Ia menjadi seorang pemuja fanatik. Bahkan dia berkata, "Sebelum orang menyentuh kau, biar mereka berhadapan denganku, aku siap mati untuk engkau," katanya, ya. Tetapi ia belum mengenal sampai ke level kasih agape, kasih yang tanpa syarat, kasih pengorbanan. Petrus mempunyai harapan bahwa ia mempunyai kesempatan hidup sejahtera, punya kekuasaan dan kehormatan sebagai pembantu raja jika Yesus naik tahta di kerajaan Israel. Tetapi mimpinya kan buyar ketika melihat Yesus disiksa. Nah, berbeda dengan Petrus, Yudas Iskariot itu selama 3,5 tahun tetap memelihara sifat licik. Dia suka mengambilin uang dari kas pelayanan mereka. Yudas tentu mengalami pengalaman mendapat kuasa supranatural seperti di Matius pasal 10, ya,
memperform mujizat, tanda-tanda ajaib, tetapi ia tidak bisa, atau tepatnya tidak mau melepaskan diri dari ikatan cinta akan uang. Dalam pikiran Yudas cuma satu, bagaimana mendapatkan uang dengan cepat dan mudah. Itulah sebabnya Yudas dalam Injil Yohanes pasal 13 mulai dari ayat kedua mudah sekali ditaklukkan dalam pikirannya oleh keserakahan yang dirangsang oleh iblis itu sendiri. Dan di dalam ayat 27 dengan jelas-jelas Alkitab mengatakan ketika Yudas tidak kunjung bertobat, maka iblis dapat leluasa menguasai pikiran Yudas Iskariot. Di situ digunakan dengan jelas iblis merasuki Yudas Iskariot. Bagaimana dengan Anda? Sebagian dari kita, sekalipun kita sudah ambil bagian di dalam pelayanan atau aktif di gereja, ya keluar masuk gereja setiap minggu gitu, baik karena kemauannya sendiri atau karena ikut-ikutan istri atau ikut-ikutan suami, biasanya masih ingin disenangkan oleh keindahan dunia, oleh pengakuan manusia, oleh penghormatan manusia. Harga diri kita tuh masih tinggi loh saudara, walaupun kita kayaknya orangnya saleh di depan banyak orang ya, tetapi kita punya kebanggaan, harga diri yang membuat kita ini susah untuk dibentuk, susah untuk diajari. Jiwa kita itu biasanya masih ingin disenangkan dengan pujian, penghormatan dari orang lain ya. Kita biasanya menghindari konflik-konflik untuk bersengketa atau berselisih dengan orang lain dengan cara kita bermuka dua ya. Kebanyakan dari kita cepat sekali tertarik kepada hal-hal yang indah-indah dan masih memiliki keinginan untuk menguasai atau mendapatkan yang mewah-mewah ya. Dan selera kita, entahkah seorang pendeta kenamaan sekalipun ya atau tidak, atau pendeta yang di pedesaan atau di pedalaman, pasti lebih senang hidup santai, bersenang-senang dengan jalan mendapatkan kekayaan atau fasilitas dunia dengan cepat, dengan mudah ya. Kita cenderungnya lebih senang ke tempat-tempat yang mewah-mewah, jalan-jalan yang rekreasi di tempat-tempat yang indah gitu ya, makan yang enak, pesta begitu, ketimbang kita pergi ke pelosok untuk menginjil, untuk memberitakan Injil. Kalau kita punya uang, kita biasanya lebih suka untuk pergi ke mall, pergi ke restoran yang mahal begitu, ketimbang kita pergi ke pedesaan untuk membagi berkat pada orang-orang yang tidak punya. Apakah saya melarang pesta atau anti pesta, atau melarang orang berekreasi ke tempat yang jauh, yang indah, yang mewah ya? Apakah saya melarang orang membelanjakan uangnya dan membeli barang-barang yang bagus, yang mahal, yang mewah, seperti mobil mewah, rumah mewah, atau perhiasan? Apakah saya melarang seorang wanita membeli gaun yang mahal atau membeli make up yang mahal supaya tampak lebih cantik ya? Saudara, tentu bukan itu konteksnya. Tentu saya tidak bermaksud seperti itu. Jika uang yang Anda miliki itu halal, didapati dari bisnis yang sah dan jujur, itu hak Anda untuk membelanjakan apapun. Tetapi saya mau mendorong saudara berpikir dua kali dan lebih luas lagi ya. Ya, inilah yang mau saya bahas di dalam masalah selera kita ya. Kemewahan, harta, kecantikan, ya kegagahan, keindahan hanyalah sebagian dari selera yang dimiliki oleh seorang manusia yang saya garis bawahi atau saya beri tanda kutip, yang tidak mengerti kehendak Allah. Lalu selera yang terbias tersebut itu diselewengkan oleh iblis menjadi selera yang hanya berpusatkan pada diri sendiri, yang berpusatkan bagaimana menyenangkan jiwanya sendiri, tidak peduli apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Nah, sejak kecil naluri dosa kita itu mendorong jiwa kita itu memanjakan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kita nggak bisa menyangkali dari mana anak kecil itu bisa memanfaatkan orang tuanya untuk mendapatkan keinginannya dengan cara dia menangis bermanja-manja. Ya, anak kecil tidak mengerti kesusahan orang tua, yang penting pokoknya dia senang gitu. Itu naluri yang bukan berasal dari Allah tapi naluri daging. Lihat saja seorang anak balita tanpa diajari bisa memanipulasi keinginannya kepada orang tuanya. Misalnya dia pengen mainan, ya dia bisa ngamuk di pasar begitu, bisa teriak-teriak, bisa nangis kencang-kencang begitu. Ketika dia punya keinginan sesuatu, ia bisa menggunakan apa saja untuk merayu orang tuanya. Dari mana dia punya akal seperti itu, ya kan? Nah, dalam Roma 12 ayat yang kedua yang sering kali kita baca dan sering kali saya ingatkan, dan kita sudah teliti banyak ya, Tuhan tuh melatih kita agar dapat mengarahkan keinginan kita hanya menjadi sesuai dengan yang dikehendaki oleh Bapa.
Kata metamorforte yang diterjemahkan oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, dengan kata berubah dalam bahasa Inggrisnya transformation atau transformasi, memang mudah dimengerti dengan nalar, tetapi untuk mempraktekannya tetap saja banyak orang memiliki kesulitan kok. Mengubah sesuatu yang sudah puluhan tahun ya dinikmati oleh daging mata kita, pikiran kita, itu bukan perkara yang mudah. Contoh, ketika seorang sejak muda sudah merokok ya atau minum minuman keras, untuk berhenti merokok atau minum minuman keras atau mabuk-mabukan ya, itu tidak mudah melakukannya. Dan biasanya perokok atau pemabuk itu punya 1001 alasan untuk melawan nasihat yang baik. Ada teman saya ditunjukin video oleh teman saya yang lainnya tentang bahaya merokok ya, tidak hanya kanker paru-paru atau membakar jantung, tetapi juga memicu para perokok itu berapa kali lipat dari orang yang tidak merokok itu kena diabetes ya. Nah, teman saya itu menjawabnya begini. Nah, wah ini bagus sekali tayangan ini, informasi ini. Saya jadi terpikir saya mau berhenti. Dia agak jeda lama, terus kemudian dia berkata, saya mau berhenti menonton video ini. Ya saudara, itu lelucon guyonan tetapi konyol. Itu karena apa? Menggadaikan jiwanya untuk mati sia-sia. Nah, contoh lain, seorang yang terbiasa tidak setia, baik pria ataupun wanita, yang mudah mengumbar nafsu syahwatnya ya yang liar, akan sulit berhenti berzina atau berpetualangan cinta jalanan. Ya, ujung-ujungnya ketika ditegur akan tersinggung dan pindah gereja atau tidak ke mana-mana, tidak pergi ke gereja, biasanya kepahitan seperti itu ya. Contoh lainnya lagi, seorang yang terbiasa berhutang, pemalas, pemboros, walaupun dinasihati hidup sederhana, hidup rajin bekerja, dan hidup apa adanya, bekerja keras gitu. Dalam pengalaman saya itu pun sulit sekali orang seperti itu berubah. Butuh kesadaran yang kuat untuk menyadari bahwa kebiasaan itu salah ya. Jika seorang mempunyai tabiat buruk, misalnya suka memaki, suka mengumpat, yang suka berkelahi, pemarah dan pendendam, tindakannya kasar dan mudah sekali melakukan KDRT kepada istri atau anak-anaknya, maka untuk memahami Matius 11 tentang kelemah lembutan dan kerendahan hati itu bukan perkara yang mudah, itu butuh perjuangan yang keras. Karena itu penting sekali kita memahami bagaimana kita bisa berubah, lalu selera kita itu bisa berubah juga. Sekarang saya mengajak Anda semua berfokus kepada topik ini, mengubah selera, mencari selera yang sepadan dengan selera Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu memperhatikan seorang polisi atau tentara yang berbicara ya, seorang polisi atau tentara yang mungkin mudanya itu anak yang bandel, yang tidak sopan, kasar begitu ya. Sekarang setelah dia menjadi polisi dan tentara, ketika ia berbicara dengan orang yang lebih senior atau komandannya atau orang yang lebih dihormati, itu selalu ada refleks berkata begini, minta izin atau mohon izin. Saya pikir itu adalah tata krama yang bagus di dalam dunia militer atau dunia kepolisian. Kenapa seorang muda yang dulu mungkin nakal sekali ngomongnya sembrono ya sembarangan, tetapi dia bisa berkata sopan, berkata yang tertib seperti itu. Mereka berubah jadi sopan dan refleks seperti itu karena apa? Dilatih atau dibiasakan berkata demikian. Dan melihat lingkungannya atau teman-temannya atau seniornya itu semuanya itu berkata demikian. Nah, orang Kristen juga perlu memberi dirinya dididik oleh Roh Kudus supaya memiliki refleks yang sesuai dengan kehendak Allah. Kita tidak hanya sekedar bisa munafik, berpura-pura atau bermuka dua supaya kelihatannya baik di depan manusia, di depan orang lain, tetapi memang dari diri kita ada refleks, ada otomatis, ada naluri yang baik dari Tuhan. Nah, refleks ini harus kita bangun dan menjadi selera kita. Perhatikan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34. Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dalam Matius pasal 26 ayat 39, dan ia sedikit menjauh lalu sujud dengan wajahnya menyentuh tanah dan berdoa kepadanya, Bapakku, kalau mungkin biarlah cawan ini berlalu dariku, akan tetapi jangan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti kehendak-Mu. Nah, saudara, kita bisa membuat latihan untuk diri kita sendiri ya, dari pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus tadi. Berapa lama Anda menyediakan waktu untuk berdoa?
Apakah Anda sudah mempunyai kesukaan berdoa syafaat? Ya, berapa lama Anda memberi waktu merenungkan firman Tuhan? Topik firman apa yang menjadi selera Anda? Apakah Anda hanya suka pada topik-topik tentang berkat, tentang kuasa, tentang mujizat, atau saudara menyukai topik-topik tentang perubahan, tentang pendisiplinan diri, tentang kebangunan rohani, tentang membentuk karakter Kristus, ya? Apakah Anda mau mulai memikirkan dan ambil bagian dalam pekerjaan Allah gitu? Mari, selama kita masih bisa mengubah selera kita, ubahlah selera Anda sedini mungkin, secepat mungkin. Kenapa? Semakin lama Anda menunda mengubah selera, Anda akan semakin sulit berubah. Sampai Anda akan benar-benar tidak bisa berubah lagi dan tetap jahat dan berselera rendah menurut standarnya Allah. Belajarlah dari Yudas Iskariot. Saya selalu mengingatkan, Yudas Iskariot itu adalah korban karena kebodohannya sendiri. Karena membiarkan selera lamanya, selera jahatnya itu, selera rendahnya itu tetap menguasai pikirannya. Belajarlah dari Akan di zaman Yosua. Ketika Yosua memerintahkan jangan ada satupun barang dari Yeriko itu engkau ambil, semuanya harus dimusnahkan. Tetapi Akan karena keserakannya, kelicikannya itu, dia mengambil barang-barang berharga dari kota Yeriko itu untuk dipakai buat dirinya dan keluarganya. Dia tunggu di dalam kemah militernya untuk dia manfaatkan nanti kalau sudah zaman damai. Nah, ini kebodohan. Ini karena apa? Keserakan, selera yang hanya mementingkan keinginan matanya saja. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau mengubah selera ketika mereka masih punya kesempatan mengubahnya. Tetapi mereka sia-siakan kesempatan itu, akhirnya penyesalan terjadi pada mereka. Dan masih banyak tokoh-tokoh Alkitab yang menyesali di akhir hidup mereka karena mereka menunda-nunda untuk berubah, karena mereka mempertahankan keinginannya, tuntutannya, seleranya itu. Ketika orientasi selera Anda tidak Anda pindahkan atau Anda gantikan dari keinginan duniawi kepada kepentingan Bapa, Anda akan kecewa dan akan tertekan bertubi-tubi. Tanpa sadar, Anda menjadikan selera Anda menjadi berhala Anda. Misal, ada anak laki-laki muda yang seleranya punya pacar yang cantik, yang seksi. Dia tidak akan puas dengan satu wanita. Ia akan selalu jatuh cinta dengan banyak wanita, karena ketika ia berpacaran dengan satu wanita cantik, ia akan menemukan wanita cantik lainnya, dan wanita cantik lainnya itu dirasakan lebih cantik daripada pacarnya yang saat itu. Akhirnya ia senang bergonta-ganti pacar. Kalaupun ia sampai menikah, ia tetap akan menjadi pria yang tidak setia. Atau yang anak wanita yang mendambakan laki-laki yang ganteng, yang macho atau six pack bodinya gitu ya, yang dia pikir akan membahagiakan diri kalau memiliki pria yang seperti itu, dan laki-laki itu dia pikir akan bisa melindungi dia. Tetapi kemudian akhirnya anak gadis itu akan mendapati tidak ada laki-laki yang sempurna. Lalu dia bisa bergonta-ganti pacar ya, karena selalu ada pria lain yang lebih menarik daripada pacarnya yang pertama. Anak-anak wanita yang mendambakan pacar yang ganteng, ya laki-laki yang ganteng, yang macho, atau yang badannya six pack itu, yang berotot itu, yang dia pikir akan membahagiakan dia, dan laki-laki itu dia pikir akan bisa melindungi dia. Ujung-ujungnya kita mendengar banyak anak perempuan yang menikah kemudian mengalami KDRT atau perlakuan yang kasar, baik dengan verbal, dengan kata-kata yang kasar, yang jahat, maupun dengan tindakan yang keras yang melukai secara fisik ya, dan akhirnya anak wanita itu menderita di dalam pernikahannya. Nah, saudara, itu bukan hal yang satu atau dua kali terjadi di muka bumi ini, itu sudah banyak terjadi. Banyak anak laki-laki yang sebetulnya sakit jiwa ketika memasuki pernikahan seperti itu ya. Nah, anak-anak gadis yang saya kasih, ketika engkau memilih pacar, ketika engkau menentukan pasanganmu, carilah pria-pria yang takut Tuhan, pria-pria yang sehat jiwanya, pria-pria yang mengasihi Tuhan. Jangan hanya asal Kristen, jangan hanya asal bahwa dia pergi ke gereja setiap minggu. Bisa jadi dia pergi ke gereja setiap minggu tetapi jiwanya terluka dan tetap dia punya masalah kejiwaan. Nah, gadis-gadis yang tidak puas dengan satu pria, dengan satu pasangan, lalu berganti-ganti pacar karena selalu ada pria lain yang rasanya lebih menarik ya, engkau akan kecewa ya. Baik anak laki-laki dan perempuan yang selera pacarnya sebatas penampilan fisik,
kalian akan kecewa dan cenderungnya akan memilih pasangan dengan ngawur, ya, tidak berhikmat, tidak sesuai dengan hikmat Allah. Jika kalian memilih pacar atau kekasih atau calon pasangan hidup tanpa menanamkan kriteria rohani di dalam pemilihan kalian, kalian akan kecewa. Nasihat saya, kekasih yang sempurna adalah Tuhan. Nah, Tuhan nanti akan memberikan pasangan hidup yang tepat untuk pertumbuhan rohani Anda, yang dapat membantu, menolongmu mengalami pertumbuhan rohani. Kekasih yang sempurna adalah Tuhan. Carilah Tuhan lebih daripada segalanya, ya. Carilah Tuhan lebih dulu dan kebenarannya dimengerti, maka Tuhan akan sediakan yang terbaik buat kalian memiliki kekasih. Seorang yang menaruh kebahagiaannya kepada setumpuk harta atau uang atau jabatan, ia tidak akan puas walaupun hartanya sudah triliunan rupiah. Ia tidak akan puas walaupun jabatannya sudah tinggi. Dia hanya akan menjadi seorang yang sombong dan makin serakah, menjadi orang yang gila kekuasaan dan menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu sebabnya kenapa banyak pemimpin dunia yaitu terdorong untuk menjadi kejam, untuk menjadi diktator, ya. Karena apa? Mereka gila kekuasaan, mereka merasa bahwa mereka bisa dipuaskan dengan jabatan tinggi. Mereka lupa bahwa itu cuma sementara, itu fana, ya. Sebentar mereka akan habis dan menjadi tanah. Saudara, orang-orang yang mengejar kekayaan tidak sadar ketika pada masanya bisa kekayaan itu atau kekuasaannya itu bisa surut. Nah, ketika ia bangkrut atau kehilangan hartanya, ia akan mudah stres, gila, bahkan bunuh diri. Tidak peduli dia seorang pebisnis tulen atau yang merangkap pendeta sekalipun, ketika kehilangan hartanya, mereka bisa stres, bisa tertekan dan akhirnya bunuh diri. Saya kenal ada beberapa orang yang aktif di dalam pelayanan tetapi kehilangan segala sesuatunya dan bunuh diri. Saran saya, pindahkan hartamu itu ke surga, bukan di dunia ini. Dan bahwa harta di bumi ini hanya pinjaman dari Tuhan yang disuruh kita untuk mengelolanya dan mengembangkan untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan kita semata-mata, bukan kepuasan batin kita semata-mata. Saya belajar sejak saya muda dan ketika saya bertobat dulu, untuk apa? Tidak menggenggam uang hanya untuk kesenangan atau gengsi saya sendiri. Yang saya lakukan adalah berbagi pada orang-orang yang membutuhkan dan mendanai pekerjaan Tuhan, termasuk perjalanan-perjalanan misi ke daerah-daerah. Ada satu senior sekolah Alkitab saya yang melayani misi di pedalaman Kalimantan pada waktu itu, ya, waktu saya masih muda, ya, saya mendapat cerita dari ibu rohani saya bahwa beliau ini cukup kekurangan di pedalaman karena uang yang dikirim dari yayasan untuk menopang pelayanannya tidak cukup. Maka saya tergerak hati dan saya katakan kepada ibu rohani saya yang anaknya saya lesin, saya berkata, uang gaji saya tante tidak usah saya terima setiap bulan, tapi kirimkan saja ke Kalimantan, ya. Nah, saudara, karena saya berpikir orang-orang ini yang ada di front line atau di garis depan adalah orang-orang yang membutuhkan dan kita semua adalah rekan sekerja Allah, kita saling menopang. Jika selera Anda atau kebahagiaan Anda tergantung kepada perhatian cinta suami atau istri, Anda pasti kecewa. Jika seleramu pada kekuasaan, pada jabatan yang tinggi, engkau bisa menyalahgunakan, engkau bisa menjadi seorang koruptor, menjadi seorang yang serakah, sombong, ya. Ketika Anda kecewa dengan pasanganmu yang tidak setia, ya, karena pasangannya itu selingkuh begitu, ya, engkau akan hancur hati. Bahkan ada suami atau istri yang bunuh diri karena pasangannya meninggalkan dia atau berselingkuh. Supaya tidak kecewa, maka jangan gantungkan kebahagiaanmu pada apapun yang ada di depan matamu yang ada di dunia ini. Jangan gantungkan kebahagiaanmu kepada suami atau istrimu. Tetapi jika engkau ganti cara pandangmu bahwa suami atau istri atau jabatan adalah hanya titipan Tuhan, ya, yang engkau harus layani untuk engkau bawa mengenal Tuhan, ya, perasaan saudara akan beda sekali ketika bahkan mereka berlaku tidak setia. Ya, saudara akan bisa ada pengendalian diri dan tidak perlu mengalami keterpurukan yang parah. Jika kebahagiaanmu tergantung kepada punya anak atau tidak, engkau akan kecewa ketika pasanganmu mandul, lalu engkau akan cari alasan untuk menikah lagi. Dan saudara, alasan ini jahat sekali saya bilang, ya. Walaupun engkau punya alasan yang masuk logika, pengen punya anak. Nah, apalagi kalau alasan berselingkuh
adalah karena pasanganmu tidak dapat memuaskan hasrat seksualmu, yaitu parah sekali. Saya katakan jika kebahagiaanmu tergantung kepada punya anak atau tidak, atau terpuaskan secara seksual atau tidak, engkau akan kecewa di dalam pernikahanmu, dan engkau akan menajiskan bait Allah yang adalah dirimu, dan tindakan najis akan terpikirkan dalam dirimu dan engkau akan melakukannya, sehingga pada suatu saat engkau akan dimurkai Allah. Sekalipun kau seorang pendeta, sekalipun kau seorang pemimpin pujian, engkau akan menuai buah dari apa yang kau perbuat itu. Ya, maka saya dorong, mari ubah seleramu. Hanya mau melakukan kehendak Bapa, hanya mau menyelesaikan pekerjaan Bapa yang belum selesai yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34 ya. Selama hidup kita masing-masing pikirkan apa yang bisa aku kerjakan untuk kemuliaan Bapa. Jika Anda memuaskan hati Bapa, Anda pasti bahagia. Ketika Anda mengubah selera Anda, ketika Anda menunjukkan perhatian Anda hanya kepada Tuhan, itu seperti Paulus katakan di 1 Korintus pasal 2 ayat yang kedua. Sebab aku memutuskan untuk tidak mengetahui apapun di antara kamu selain mengenai Kristus Yesus, yaitu Ia yang disalibkan. Paulus adalah salah satu contoh hidup yang luar biasa yang dipilih oleh Tuhan untuk ditampilkan kepada kita, supaya kita belajar dari kehidupannya. Karena ia berhasil meninggalkan ketergantungannya dan ketertarikannya dengan standar kesenangan manusia pada umumnya, pada zamannya, pada waktu itu. Nah, sekarang adalah bagaimana dengan Anda? Maukah Anda mencoba resep dari surga ini? Nah, saudara, saya sudah mencobanya dan saya berkata jujur bahwa kebahagiaan saya terbesar adalah ketika melakukan kehendak Bapa, ketika Bapa berkenan kepada apa yang saya lakukan. Pertanyaannya adalah bagaimana Anda bisa mengganti selera duniawi Anda dengan selera surgawi? Mari kita perhatikan Ibrani pasal 3 ayat 15. Seperti tertulis, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di dalam pemberontakan. Siapakah orang-orang yang telah mendengarkan suara Allah tetapi memberontak? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah kepemimpinan Musa? Dan kepada siapakah Allah marah selama 40 tahun? Bukankah kepada mereka yang berbuat dosa sehingga mayat mereka bergelimpangan di padang gurun? Dan kepada siapakah Allah bersumpah bahwa mereka tak akan pernah masuk ke tempat perhentiannya, kalau bukan kepada mereka yang tidak taat? Jadi kita melihat bahwa mereka tidak dapat masuk karena ketidakpercayaan mereka. Saudara, ketidakpercayaan kepada firman yang disampaikan Allah melalui Musa. Jadi jelas orang yang tidak berubah seperti bangsa Israel adalah orang-orang yang mengabaikan firman Tuhan. Orang Israel tetap menikmati selera liarnya yang dibawa dari Mesir. Demikian pula banyak orang Kristen yang tetap memelihara selera lama mereka sebelum mereka mengenal Kristus, itu tetap mereka nikmati sampai hari ini. Itu sebabnya banyak pria yang sudah tua pun masih tetap genit ketika melihat gadis-gadis muda yang cantik. Itu sebabnya banyak pejabat atau pegawai negeri sipil yang kerjanya malas-malasan, ya berangkat siang pulang siang gitu ya, tidak bertanggung jawab pada tugasnya, dan sebagian dari mereka suka korupsi. Itu sebabnya ada orang-orang Kristen, pria dan wanita yang tidak bisa mengendalikan emosinya dan mudah meledak-meledak ya, yang sikapnya sombong, yang suka merendahkan orang lain. Jika Anda mau berubah, saya yakin seperti pengalaman saya tidak lagi tertarik kepada harta atau uang banyak. Bagi saya, seperti Paulus katakan ya, asal ada makanan, minuman, dan pakaian cukuplah. Kalau sekarang, maka saya akan tambahkan ada uang untuk beli pulsa supaya saya bisa melayani orang-orang yang di tempat jauh dengan menghubungi mereka dengan telepon ya, dan uang untuk bayar listrik supaya saya bisa mengolah khotbah ini, ya kan butuh listrik ya, dan beli bahan bakar untuk saya bisa melayani desa-desa. Nah itu cukuplah bagi saya nggak perlu yang mewah-mewah atau bisa pergi ke tempat-tempat yang jauh, yang indah-indah. Nasihat saya seperti di dalam Ibrani pasal 12. Dan apakah kamu telah melupakan nasihat yang diberikan kepadamu sebagai anak-anak? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan dan jangan merasa kecil hati ketika kamu ditegurnya. Sebab Tuhan menghajar. Kata menghajar itu atau mendidik itu harafiahnya itu menuntun atau mengarahkan, mendidik orang ya. Orang yang dikasihinya dan mencambuk.
Kata mencabut itu harafiahnya adalah menghukum orang yang diterimanya sebagai anak. Kamu harus bertahan demi didikan itu, karena itu berarti Allah sedang memperlakukanmu sebagai seorang anak. Lagi pula, anak macam apakah yang tidak pernah dididik oleh ayahnya? Jikalau kamu tidak pernah menerima didikan yang seharusnya diterima oleh semua anak, kamu adalah anak haram, bukan anak yang sah. Selain itu, kita memiliki ayah-ayah di dunia ini yang mendidik kita dan yang kita hormati. Jika demikian, bukankah kita harus lebih lagi menundukkan diri kepada Bapa atas segala roh dan atas hidup? Sebab jika ayah kita yang ada di dunia ini menghajar kita untuk waktu yang singkat berdasarkan cara yang mereka anggap paling baik, Bapa yang ada di surga menghajar kita demi kebaikan kita sendiri, sehingga kita memperoleh bagian di dalam kekudusannya. Semua didikan pada saat diberikan memang tidak menyenangkan dan menyakitkan, akan tetapi sesudah itu akan menghasilkan buah kebenaran yang memberi damai sejahtera kepada mereka yang telah dilatih oleh didikan itu. Sebab itu kuatkanlah tanganmu yang lemah dan lututmu yang goyah. Nasihat saya, izinkan Tuhan mengolah hati Anda sampai selera Anda berubah. Ya, jika Anda mau berubah, mengubah selera Anda, engkau akan menemukan kebahagiaan yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, hidupmu tidak di dalam beban, tekanan untuk mengejar kesenangan duniawi. Ya, saya sudah mengalami seperti itu. Bagaimana dengan saudara? Saya mengajak saudara, mari kita mengalami perubahan selera kita untuk kemuliaan Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.